Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa dari hati yang paling mendalam mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan penyempurna syariat keislaman, Nabi yang pamungkas. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami menyampaikan satu riwayat bahwasanya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama salah seorang sahabat kecil beliau yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Jadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu ada sahabat-sahabat kecil. Satu di antaranya adalah Abdullah bin Abbas ini. Kemudian seperti biasa Rasulullah itu selalu menyampaikan nasihat-nasihat kebenaran. Sehingga ketika bersama Abdullah ini pun Rasulullah memberikan satu pesan yang hakikatnya ini adalah pesan untuk kita semua umatnya. Apa yang beliau pesankan, ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Nasihat yang cukup singkat tetapi mengandung nilai-nilai kehidupan yang dahsyat apabila ini bisa kita dalami maknanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai prinsip hidup. Artinya ketika kita itu sudah menjaga hak-hak Allah, maka Allah berjanji akan menjaga kita. Dan jikalau dalam hidup dan kehidupan ini kita sudah mendapatkan penjagaan dari Allah, maka kita tidak lagi memerlukan penjagaan-penjagaan yang lain. Sehingga orang-orang yang beriman prinsip hidupnya adalah Allahus Samad. Hanya kepadamu ya Rabb aku bergantung. Hanya kepadamu ya Rabb aku memohon. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Sehingga kita akan berada di dalam hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka para jamaah rahimakumullah, mari sedikit kita dalami hadis ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dijelaskan bahwa yang dimaksud hak Allah atas hambanya
adalah hendaknya hamba tersebut menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, serta menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika kita di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa menomorsatukan hak Allah, maka yakinlah berarti kita mendaftarkan diri kita sebagai golongan hamba-hamba yang dijaganya. Contoh misalnya, ketika suara adzan berkumandang sebagai pertanda masuk waktu sholat, yang artinya itu bahwa kita sedang dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya. Hayya 'alas sholah, marilah mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Maka ketika kita kemudian memenuhi panggilan Allah tersebut dengan penuh ketaatan, kita tinggalkan segala aktivitas dan kesibukan kita untuk menunaikan ibadah sholat. Ini berarti kita telah menjaga hak Allah atas diri kita. Maka kalau sudah seperti itu, yakinlah hidup kita di dunia ini akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijamin keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berarti sedang berada di dalam naungan rahmat-Nya. Itu contoh. Maka para jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, jikalau kita ingin dijaga oleh Allah dalam hidup kita ini, di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, maka marilah kita berusaha menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah atas kita, menunaikan kewajiban-kewajiban kita, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah yang dinamakan dengan takwa. Para ulama sepakat bahwasanya yang namanya takwa ini adalah imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga dengan demikian nanti takwa inilah yang akan menjadi ukuran manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai manusia itu dari harta kekayaan yang ia miliki. Kalau Allah Ta'ala menilai seseorang itu dari harta kekayaannya, tentu Qarun akan lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Qarun orang kaya raya di zamannya. Tetapi apa yang terjadi? Karena ia jauh dari rahmat Allah, maka hartanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam perut bumi. Dan juga Allah tidak akan menilai manusia itu dari pangkat dan jabatan yang ia sandangnya di dunia ini. Kalau Allah menilai seseorang atau kemuliaan seseorang itu dari pangkat dan jabatannya, tentu Fir'aun atau Namrud itu akan lebih mulia daripada Nabi Musa atau Nabi Ibrahim. Maka ketika kita ingin mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah, tidak ada jalan lain selain kita taat dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendaftarkan diri kita sebagai golongan hamba-hambanya yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka orang yang seperti ini berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah menyadari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, maka akan bisa mengubah pandangan hidup kita di dunia ini. Bahwasanya ketika kita ingin menggapai kemuliaan yang sesungguhnya, maka tidak ada jalan lain selain kita menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam contohnya, beliau diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya. Dan ini adalah satu posisi yang mulia. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku.
Apa rahasianya? Satu di antaranya, Nabi Ibrahim itu mempunyai prinsip hidup, ikhtartu amrullah ala amrin ghairih. Aku selalu menomorsatukan Allah dalam hidup ini di atas segala-galanya yang ada di dunia ini. Yang penting nomor satu adalah Allah. Yang lainnya bisa nomor satu, bisa nomor dua, nomor tiga, atau nomor kesekian. Ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Maka ketika kita sudah bisa menomorsatukan Allah Ta'ala dalam hidup kita ini, berarti kita termasuk golongan hamba-hambanya yang mulia. Sehingga dunia ini akan bisa kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Bukan malah sebaliknya, dunia akan melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia melupakan kita dari kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Kita menomorsatukan Allah dalam hidup kita ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang mulia di dunia ini dan di akhirat nanti, karena hidup kita dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ditata langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah hidup yang indah, itu adalah hidup yang mulia. Sebagaimana yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berhak menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sekaligus diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api nerakanya. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat bagi khatib pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil manan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajanibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. إن الله وملائكته يصلون